Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang membawa 65 penumpang dan ABK tenggelam di Selat Bali. Balita berusia 13 bulan di Ngawi tewas setelah minum bensin bercampur oli. Menariknya damar kurung, kesenian khas Gresik yang dijadikan kreasi karya kerajinan lainnya. Kita ke informasi pertama. Sebuah kapal motor bernama Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Kapal membawa 53 penumpang, 12 kru serta 22 kendaraan itu tenggelam dalam perjalanan menuju Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di perairan Selat Bali sekitar pukul 23:35 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. Hingga saat ini tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut dan Satpol Air Polresta Banyuwangi terus mencari posisi kapal tenggelam berikut seluruh penumpang dan kru kapal yang berjumlah 65 orang. Selain tim SAR, kapal-kapal feri lainnya yang beroperasi di perairan Selat Bali juga berupaya mencari korban. Kendala utama pencarian karena tingginya gelombang dan kencangnya arus Selat Bali yang menuju arah selatan. Kapal berwarna merah putih itu diduga tenggelam karena dihantam gelombang tinggi di tengah laut. Saat ini tinggi gelombang di Selat Bali berkisar antara 1,7 hingga 2,5 meter. Dapat informasi memang KMP Tunu Pratama Jaya pada jam 23.17 itu meminta pertolongan melalui radio, dan saya dapat informasi sekitar 23.35 kapal sudah untuk penumpang ada total 53, kendaraan 23. itu termasuk kru juga? Kru 12. Berarti 65 total. Sejauh ini sudah ada kabar mungkin yang selamat atau yang kita belum dapat informasi karena dari tadi keterangan dari BMKG sendiri bahwa ombak saat ini juga lumayan. Tim SAR gabungan membuka posko pencarian di ruang monitoring di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Ini sebuah peringatan bagi orang tua yang masih memiliki balita. Jangan sekali-kali meninggalkannya seorang diri. Gara-gara lepas pengawasan orang tua saat ditinggal menyiapkan makanan, balita berusia 13 bulan tewas usai minum bensin bercampur oli. Usai meminum bensin bercampur oli, MA balita berusia 13 bulan kritis dan tengah mendapatkan perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi Rabu siang. Anak pertama pasangan Wananda Leo Triwahyudi usia 25 tahun dan Novianti Puspa Anggraini usia 23 tahun warga Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Ibu korban panik dan tak kuasa menahan tangis. Berbagai tindakan medis terus dilakukan, mulai dari bilas lambung, pemasangan oksigen, hingga terapi anti pendarahan. Namun kondisi korban semakin memburuk dan nafasnya tidak stabil. 4 jam menjalani perawatan, nyawa balita ini tak tertolong. Terjadi jantungnya berhenti. Iya, itu ya sebenarnya dilakukan pijat jantung selama tadi kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. kondisinya saat ini? Ya kondisinya buruk. Ini sudah meninggal dunia jadi? Iya, sudah dinyatakan meninggal dunia. Umurnya berapa Bu? Ini 1 tahun 1 bulan. 1 tahun. Itu oli bekas apa gimana Bu? Menurut keterangan dari keluarga? Dari keterangan ibunya sih, ini antara oli atau bensin ya Pak. Soalnya dari bilas lambung itu baunya kan menyengat. Kemungkinan ya campuran dari oli dan bensin gitu. Peristiwa ini bermula saat ibu korban menyiapkan makanan di dapur.
Korban yang sebelumnya diketahui tengah bermain di ruang tamu mendadak kejang-kejang diduga usai minum cairan dalam toples, tempat menampung bensin campur oli bekas. Kami mendapat informasi ada juga meninggal dunia di rumah sakit. Saat ini kami masih penyelidikan ya. Kita mohon bantuan dari rekan-rekan. Untuk sementara kita masyarakat penyelidikan dulu dari Polres Ngawi. Khususnya dari Polres Ngawi. Terima kasih. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara jenazah balita Malang ini dipindahkan ke kamar mayat untuk dilakukan visum. Dirgos Yono melaporkan dari Ngawi. Damar kurung lampion atau lentera khas Gresik merupakan kearifan lokal yang sudah diakui oleh pemerintah sebagai warisan budaya tak benda. Nah, di tangan seorang perajin, corak dan motif unik damar kurung ternyata tidak hanya dibuat dalam wujud lampion, tapi bisa dikreasikan menjadi beberapa karya lain yang unik dan menarik. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Anhar Kusnaini 34 tahun warga Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik. Di tangan terampil dan kreatifnya, damar kurung tidak hanya berwujud lampion saja, namun disulap menjadi karya unik lain yang tidak kalah bagusnya, yakni berupa kaos, kemeja, souvenir, hingga tas jinjing. Anhar pun mulai mendesain corak dan motif damar kurung melalui aplikasi editing di ponsel. Lalu kemudian dituangkan dalam beragam bahan. Ide muncul tahun 2021 saat Anwar bertemu budayawan pemerhati damar kurung, Chris Aji. Saat itu Anhar baru keluar dari pekerjaannya sebagai marketing salah satu perusahaan makanan. Saat itulah Chris Aji memberikan ide kepada Anhar untuk berkreasi dari damar kurung. Karena selain kebanggaan mempopulerkan damar kurung, juga sekaligus bisa meraup cuan. Saya memulai usaha damar kurung ini sejak tahun 2021, waktu itu setelah pandemi. Jadi awal mulanya itu saya hanya membuat lampion. Akhirnya mencoba untuk berinovasi, membuat souvenir sampai pengembangan ke kemeja, tas. Jadi untuk kebutuhan oleh-oleh. Awalnya dulu hanya membuat lampion. Setelah itu kok kepikiran dari teman-teman UMKM ada yang bisa jahit. Waktu itu sama-sama di Kelurahan Sidokumpul. Jadi saya mencoba menggali potensi, akhirnya tercipta fashion kayak kemeja, kayak itu dengan tetap mengedepankan motif damar kurung yang merupakan warisan budaya dari Kota Gresik. Karya damar kurung Anhar ternyata diminati warga Gresik. Ia pun sengaja memberdayakan ibu-ibu tetangganya untuk membantu produksi, sehingga bisa menambah pundi ekonomi keluarga mereka. Motivasi saya untuk membuat damar kurung ini itu adalah karena ini karya dari Kota Gresik, yaitu damar kurung, dan untuk proses pembuatannya itu mulainya dari sebatang kayu yang panjang itu dipotong. Nah, itu bisa dibentuk seperti ini, itu memang perlu proses yang panjang. Nah, itu kita bikinnya itu mulai dari digaji dulu, diukur untuk panjang pendeknya kayu agar bisa terbentuk seperti damar kurung. Harga kaos motif damar kurung Rp100.000 per biji. Tas kecil dijual Rp35 hingga Rp40.000. Sedangkan untuk souvenir seperti gantungan kunci Rp8.000. Pemasaran karya produk damar kurung ini tidak hanya di Gresik saja, namun hingga ke Jepang. Biasanya order ramai pas momen Agustusan atau Hari Kemerdekaan RI. Karena masyarakat banyak memesan damar kurung untuk pernik hiasan atau umbul-umbul. Sri Rama dan Sugianto melaporkan dari Gresik. Di tengah menjamurnya jajan modern yang serba instan, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban tetap setia melanjutkan usaha rumahan membuat jajanan tradisional tape ketan tawaran. Rasanya yang manis dan dibuat tanpa pengawet membuat tape ketan ini menjadi primadona di desanya. Alhasil, cuan jutaan rupiah dihasilkan setiap bulannya.
Harti ibu rumah tangga warga Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, setiap hari bersama rekan sebayanya memproduksi tape ketan tawaran sebagai penghasilan tambahan bagi keluarga. Jajanan tradisional yang dibuat dari beras ketan dengan campuran pewarna alami dari daun bakung. Rasa kudapan yang manis, lembut, dan sedikit asam menjadi ciri khas tape ketan tawaran ini. Tape ketan biasanya banyak digunakan untuk acara hajatan, kantor, hingga oleh-oleh. Tape ketan juga jadi kuliner ikonik dan turun-temurun di Desa Tawaran. Prosesnya membuat kudapan ini dilakukan secara tradisional. Pertama, beras ketan dicuci hingga bersih, selanjutnya dicampur dengan daun, lalu dikukus dan diberi ragi, kemudian dibungkus dengan daun ploso, serta difermentasi selama 3 hari. Sejak kapan Bu jualan tape tawaran? Sekitar 6 atau 7 tahun. 7 tahun. Itu ceritanya gimana Bu awal mulai? Awalnya dari teman saya minta tolong untuk dibikinkan. Setelah tahu rasanya kok teman-temannya juga banyak yang suka, terus minta kadang ya pesen gitu untuk dibuatkan. Bu, ketok ini tular lah. Ketok tular ya. Bu, ini sehari bisa sampai jual berapa? Sekitar kalau bahan bakunya itu bahan mentahnya ketan itu ya sekitar 5 kilo lah. 5 kilo. Dalam sehari Harti memproduksi hingga 5 kg tape ketan tawaran. Harga per bungkusnya mulai Rp10.000 hingga Rp30.000. Tape ketan tawaran tak hanya memanjakan lidah, tapi juga menjaga warisan kuliner tradisional yang semakin langka di era modern. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.